Emang sekolah penggerak tuh apa sih? Walaupun guru-gurunya belum ada yang jadi guru penggerak, tapi langsung dijadikan sekolah penggerak. Karena kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya. Jadi piloting isinya begitu. Keren. Nanti yang lain jadinya follower gitu, Pok. Ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kayaknya pernah itu. Satu bulan 3.000 pada. Tolong tuh alumni dibayar rata. Rumor-rumornya kagak gitu. ANJAY anjay. Sampai jumpa. Everybody stand by now. Halo semua, selamat datang di Podcast Ganesha. Di sini saya Hasna Kamila sebagai host dan tentunya sudah ada narasumber kita yang super keren dan sangat-sangat spesial ya, karena kita datangnya langsung dari ruang guru. Maksudnya ruang guru Semaga. Oke, sudah ada Bu Tati Orbaningsi selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 3 Pekalongan. Hai. Halo Bu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke. Bu, maskernya dilepas aja biar kelihatan cantiknya di kamera. Gitu ya? Iya Bu. Ya. Kita Dan- kan sudah menjalankan prokes ya. Oke, Udah. dan sudah cuci tangan. Udah jaga jarak. Ya, aman. Oke. Bu, jadi denger-denger nih SMA 3 terpilih ya jadi sekolah penggerak. Emang sekolah penggerak tuh apa sih? Ya, betul. SMA 3 memang terpilih menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, berkepribadian, dan bermartabat, khususnya melalui profil pelajar Pancasila. Bu, selama menjalankan sekolah penggerak, emangnya efektif nggak sih di masa pandemi seperti sekarang ini? Sekolah penggerak di SMA 3 memang baru berjalan sejak tahun pelajaran ini ya, tahun 2021, 2022, berarti baru berjalan dari Juli sampai dengan September ini. Dan ini memang masih dalam masa pandemi. Tentu saja cukup ada kendala, ya, karena memang kita tidak bisa bertatap muka langsung Susah ya, Bu? dengan siswa, sehingga apa yang diprogramkan di sekolah penggerak ini memang kurang maksimal. Itu yang memang kami alami seperti itu. Iya. Mungkin semua sekolah juga mengalami kendala itu ya. Mestinya ya sama mestinya, karena memang bagaimana ya kalau kita tidak bertatap muka dengan siswa, padahal yang namanya sekolah penggerak itu lebih utamanya kita pada karakter. Oh, Ya. karakter ya. Jadi kalau tidak ada kehadiran siswa, mungkin para guru itu hanya bisa memberinya pelajaran atau pengajaran, ya. Jadi guru hanya bisa mengajar, tetapi pendidikannya atau karakternya ini tidak bisa maksimal untuk anak-anak kalau kondisinya masih terus seperti ini, belum ada tatap muka. Terus kok bisa sih Semaga jadi sekolah penggerak? Emang biar bisa jadi sekolah penggerak tuh awalnya gimana? Atau harus melalui tahap-tahap apa kah? Jadi SMA 3 ini terpilih dari 2.500 sekolah yang ada di Indonesia yang sudah dipilih menjadi sekolah penggerak. Itu awalnya dari kepala sekolah. Oh, Jadi seleksi awal itu dari kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah Pak Rozak sekitar bulan April itu mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak dengan berbagai tesnya, ya tentu saja lebih jelasnya nanti mungkin kalau ada Pak Rozak bisa ditanya ya, yang sudah mengalami langsung. Memang katanya berat seperti itu, tetapi alhamdulillah bisa lolos. Nah, karena kepala sekolahnya lolos, ini sekolahnya langsung dijadikan sekolah penggerak. Jadi awalnya dari kepala sekolah. Walaupun guru-gurunya belum ada yang jadi guru penggerak, tapi langsung dijadikan sekolah penggerak. karena kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya, Emang alhamdulillah. syaratnya cuma dari kepala sekolah gitu, nggak ada atau sekolahan ini harus layak, maksudnya yang jadi sekolah penggerak tuh harus kayak gini gitu nggak sih? Sebetulnya sekolah penggerak ini nantinya itu tidak hanya 2.500 yang sudah terpilih, tetapi nantinya semua sekolah yang ada di Indonesia itu akan dijadikan sekolah penggerak semua, tetapi tentu saja bertahap. Nah, ini termasuk tahap yang pertama, SMA 3 terpilih. Nah, awalnya memang dari kepala sekolahnya itu. Dan tentu saja yang namanya pemerintah pasti sudah bisa meneropong ya, atau melihat seperti apa sekolah-sekolah yang sudah dipilih itu, karena kita punya yang namanya Dapodik. Nah, setiap sekolah itu bisa dilihat
bagaimana sarananya, bagaimana pendidiknya, ya segala sesuatunya itu bisa dilihat. Sekarang kan zamannya IT ya, jadi sudah bisa dilihat semuanya. Nah mungkin juga itu menjadi salah satu mengapa SMA 3 juga bisa ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dari sananya, wah ini SMA 3 kayaknya siap nih buat jadi awal sekolah penggerak gitu ya. Ya begitu mungkin ya. Yang pasti pertamanya dari kepala sekolahnya dulu. Gitu. Emang tujuan utama dari kurikulum sekolah penggerak tuh apa sih? Kurikulum sekolah penggerak ini kan sebetulnya tidak jauh beda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya ya, seperti kurikulum 2013. Jadi kurikulum penggerak ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, tentu saja tujuan yang utamanya ya tadi seperti yang saya sampaikan awal tadi ya. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila, utamanya itu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu 1. Kemudian bergotong royong. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bernalar kritis ya. Yang keempat kreatif dan yang keenam mandiri. Jadi nanti diharapkan para siswa itu setelah lulus atau keluar dari sekolah dari SMA 3 ini diharapkan punya 6 karakter itu. Profil pelajar Pancasila namanya seperti itu ya. Memang perbedaan sekolah penggerak dengan sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu apa ya, Bu? Banyak sih perbedaannya ya. Mungkin bisa salah satunya ya. Apa? Jadi yang awal pertama ya, awal dulu kalian terutama yang anak kelas 10 itu masuk kan pada PPDB ya. PPDB itu anak kalau kurikulum 2013 itu langsung dijuruskan, langsung masuk peminatan MIPA atau IPS ya. Tapi dengan kurikulum 2013 kalian lihat juga ya bahwa sekarang kan kelasnya kelas 11, 10, 2, 10, 3 sampai 10, 7 untuk SMA 3 kan. Itu maksudnya buat kurikulum sekolah penggerak? Iya, khususnya apa? Itu artinya tidak ada perbedaan, tidak ada peminatan MIPA atau IPS. Jadi kelas 10 itu semuanya masih wajib diikuti. Sama. Belum ada peminatan IPA IPS. Lah nanti kalau kalian sudah naik di kelas 11 itu baru ada peminatan atau penjurusan ya istilahnya gitu. Nanti ada peminatan MIPA, peminatan IPS itu nanti di kelas 11. Nah kemarin kan yang kurikulum 2013, kelas 10 masuk sudah langsung MIPA atau IPS sesuai dengan anaknya, pilihan awalnya apa gitu. Itu perbedaan yang pertama ya pada ini. Kemudian pada pembelajaran. Pada pembelajaran kurikulum 2013 itu pembelajarannya reguler, artinya semua tatap muka. Seperti biasa ya, tatap muka, guru mengajar, siswa mendengarkan dan seterusnya seperti ini. Kurikulum sekolah penggerak ini ada yang namanya project, kegiatan project. Jadi ada pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran project. Yang pembelajaran projectnya itu sekitar 20-30% dari total jam selama 1 tahun. Jadi kalau dan dikerjakan di luar. Berarti di luar tatap muka, di luar tatap muka ya. Di luar jam tatap muka, ya. Jadi kalau misalkan pagi ya, kalau pelajaran biasa itu anak-anak kan mendapat pelajaran jam pertama sampai jam ke-8 untuk anak kelas 10. Sebetulnya 1 minggunya itu 46 jam. 46 jam total jamnya. Untuk tatap muka. Total untuk tatap itu namanya struktur kurikulum ya, namanya struktur program. Jadi 1 minggu. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan untuk anak kelas 11 dan 12 kan masing-masing 10 jam. Berarti kan ini sudah 40 jam. Terus yang hari Jumatnya itu 6 jam. Jadi ada 46 jam. Sedangkan anak kelas 10 yang sekarang ini itu Senin sampai dengan Kamis hanya 8 jam. Dikurangi. Berarti 8 kalikan 4 32. 32 yang hari Jumat 5 jam, hanya 37 jam. Nah, padahal harus 46 jam. Sehingga jam yang sisanya, yang jam ke-9, 10 itu diisi untuk kegiatan proyek. Itu di semester 1 ini. Tetapi kemungkinan nanti di semester 2 kegiatan proyeknya dalam bentuk blok. Blok itu maksudnya
selama 1 minggu full mungkin anak-anak tidak tatap muka. Jadi 1 minggu full hanya untuk kegiatan proyek. Anak kita serahkan, terserah mau mengerjakan apa ya. Tetapi untuk kegiatan proyek ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada 7 tema besar proyek, yang mana di SMA 3 ini untuk anak kelas 10 baru. Ini nanti akan ada 3 proyek yang akan dikerjakan. Proyek yang pertama tentang kewirausahaan. Ini sudah mulai kita sosialisasikan, nanti akan berakhir sampai November. Kemudian nanti di semester yang kedua ada 2 proyek lagi. Proyek yang kedua itu tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan satunya lagi adalah apa ya? Hubungannya dengan lingkungan. Jadi seperti pembuatan biopori. Nah, itu nanti bukan pupuk ya. Apa? Biopori itu untuk resapan air tanah itu. Ya, bisa juga untuk sampah, pengolahan sampah. Nah, itu nanti di semester 2 akan dilaksanakan seperti itu ya. Jadi itu tadi sudah ada beda 2. Yang pertama tadi dari pada saat awal masuk ya, penjurusannya sudah jelas berbeda. Kemudian pembelajarannya, kalau yang reguler 2013 itu reguler tatap muka, kalau kurikulum sekolah penggerak itu ada tatap muka dan ada proyek. Kemudian dari segi penilaian juga ada. Beda juga. Penilaiannya juga berbeda ya. Jadi penilaian itu kalau yang kurikulum 2013 itu yang namanya penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan sikap itu sendiri-sendiri. Nah, kalau yang kurikulum sekolah penggerak itu menjadi satu kesatuan atau holistik ya, istilahnya begitu, yang mana lebih penekanannya adalah pada literasi dan numerasi. Juga karakter. Jadi kompetensinya literasi dan numerasi, sedangkan tadi akhlaknya atau profil pelajar Pancasilanya itu pada karakternya. Itu ya perbedaannya. Jadi benar-benar beda ya kayaknya kelihatannya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sukses ya di SMA 3. Terus emang persiapan apa aja sih yang Semaga lakuin buat sekolah penggerak ini? Persiapan sudah dilakukan sejak sebelum masuk tahun pelajaran ya. Jadi sebelum tahun ajaran berarti kan Juli ya. Sebelumnya itu di sekolah ya, di SMA 3 ini, tidak hanya SMA 3 yang masuk dalam program sekolah penggerak itu diambil atau dipilih 11 orang guru kelas 10 yang masuk di dalam komite pembelajaran yang mencakup mata pelajaran. Jadi seperti pendidikan agama, kemudian PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA ya. IPA. Sekarang yang kelas 10 itu sebetulnya pelajarannya IPA dan IPS. Berarti jadi seperti SMP sebetulnya masih. Jadi kelas 10 itu kalau kurikulum sekolah penggerak itu namanya fase E. Fase E itu apa? Iya, fase E itu sama dengan kalau sekarang anak kelas 10. Jadi karena sekolah penggerak ini masih baru, maka kita masih tetap menyebutnya kelas 10. Padahal sebetulnya kelas 10 itu namanya fase E. Lah nanti kalau kelas 11 12 namanya fase F. Beda lagi. Terakhir itu ya. Jadi dari SD itu ada fase A, fase B, fase C, D, terus E, F terakhirnya. SMA itu E dan F. Ya, jadi itu yang dipersiapkan awal dari komite dulu, komite pembelajaran, kemudian komite itu mendapatkan pelatihan dari pemerintah tentang apa itu sekolah penggerak, bagaimana program pengajarannya, bagaimana penilaiannya, itu lengkap di situ. Yang pasti sekolah penggerak ini lebih mengutamakan tentang sekolah digital. Ya, jadi utama ini mungkin menyesuaikan zaman, betul, zamannya sekarang zaman digital itu seperti itu. Yang disiapkan antara lain itu ya, termasuk ya setelah menjadi sekolah penggerak tentu saja segala sarana prasarana harus kita siapkan. Kemudian bagaimana kurikulumnya, kita siapkan kurikulum yang sesuai, namanya kurikulum operasional sekolah penggerak. Itu menyesuaikan. Ya. Saya dengar nih kurikulum penggerak nih
penyempurnaan atau pengembangan dari kurikulum 2013 itu dari sisi apa aja ya? Apa sama kayak perbedaan tadi? Atau mungkin ada sisi-sisi yang lain? Ya memang betul ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini bukan kurikulum benar-benar baru itu enggak, tapi merupakan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, dari sudut apa? Nah, yang utama tadi seperti yang saya sampaikan bahwa goalnya sekolah penggerak itu adalah pada karakter pelajar yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan. Utama, ya? Iya, yang tadi saya sampaikan ada 6 dimensi itu ya, sudut yang paling utama itu. Jadi pada sekolah penggerak ini memang anak-anak itu diberikan kebebasan. Makanya mungkin anak-anak itu pernah mendengar yang namanya merdeka belajar, ya, merdeka belajar. Bisa juga dikatakan merdeka belajar ya, merdeka mengajar untuk gurunya, untuk siswanya merdeka belajar. Itu yang sering disampaikan oleh Menteri kita Bapak Nadiem Makarim gitu ya. Mungkin karena Pak Menterinya juga anak muda, jadi kayak berpikir wah ini gimana nih biar bisa nyesuaiin zamannya, kayak biar nggak ketinggalan gitu ya. Betul. Jadi dibikin sekolah penggerak. Iya, bergerak ya, penggerak itu kan bergerak, selalu bergerak. Jadi 1-2 tahap lebih maju dari sebelum-sebelumnya, harapannya seperti itu. Terus di sekolah penggerak itu ada beberapa mata pelajaran yang ditambahin nggak sih atau sama aja? Mungkin ada mata pelajaran khusus gitu? Ya, di sekolah penggerak tadi yang saya sampaikan ya, pada struktur kurikulumnya memang sebetulnya hanya ada 11 mapel. Tadi kan IPA itu 1 mapel sebetulnya, tetapi di dalam IPA itu ada 3 mapel, ada kimia, fisika, dan biologi ya. Karena 3 mapel itu ya ini memang apa ya, maksudnya gurunya kan sendiri-sendiri. Tentu saja ya kita mengajarnya masih sendiri-sendiri, padahal itu masih dalam 1 mapel yang sama, IPA. Juga dengan IPS ya, IPS juga sama, ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Ada 4 mapel. Itu harusnya dijadiin 1 gitu. Iya, harusnya ini kalau siswa itu biar tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak mata pelajaran, memang harusnya jadikan 1, maksudnya yang ngajar gantian gitu ya. Beda guru ya. Terus ada 1 lagi yang ditambahkan atau yang pada kurikulum 2013 tidak ada, yaitu informatika. Ya, informatika ini menjadi pelajaran yang sangat khusus ya, sangat spesifik karena memang sangat berhubungan dengan IT. Zaman sekarang. Nah, sesuai lagi dengan zaman sekarang, zaman milenial, zaman digital. Nah, itu ada pelajaran informatika. Dan informatika nanti di kelas 11 itu masuk dalam peminatan MIPA. MIPA ya. Jadi nanti yang anak-anak pengen masuk ke istilahnya informatikanya lebih kuat, lebih bagus, bisa juga nanti masuknya di MIPA gitu. Emang kalau di kurikulum 2013 itu di MIPA juga ada informatikanya nggak sih atau khusus ini doang? Di kurikulum 2013 informatika tidak menjadi mata pelajaran khusus, tetapi bisa dikatakan sebagai bimbingan. Tambahan. Kalau memang anak atau guru membutuhkan bimbingan informatika, bimbingan TIK ya namanya, kalau dulu namanya TIK. Iya. Itu ada bimbingan, tapi bukan menjadi mata pelajaran khusus. Jadi tidak diajarkan pada siswa-siswa di kelas. Tapi kalau anak membutuhkan bantuan, maka gurunya siap. Ya, di SMA 3 ada 2 guru TIK, ada 2 guru informatika yang siap membantu anak-anak ataupun guru yang memerlukan. Keren. Bu, di sekolah penggerak ini kan khususnya kan SMA 3 kan masih pertama, terus masih diterapkan cuma di kelas 10 aja. Nanti ke depannya tuh kelas 11 dan 12 itu menggunakan kurikulum sekolah penggerak atau tetap menggunakan kurikulum 2013 ya? Ya, jadi kurikulum sekolah penggerak ini kan diawali dari tahun 2021-2022. Sedangkan kakak kelas kalian yang sekarang kelas 11 dan kelas 12 kan masih pakai kurikulum 2013. Maka nanti semakin tambah tahun berarti ya yang 2013 semakin habis. Nah, kurikulum yang sekolah penggerak akan semakin bertambah. Jadi yang sekarang anak kelas 10 itu menggunakan kurikulum sekolah penggerak, tentu saja nanti naik di kelas 11 dan kelas 12-nya tetap pakai kurikulum sekolah penggerak. Dan itu saya yakin nanti sekolah-sekolah
di luar Kota Pekalongan atau di luar SMA 3 yang belum sekolah penggerak mungkin akan bertambah. SMA lain yang belum menjadi sekolah penggerak akan menjadi sekolah penggerak juga, dan kita bisa mengimbaskan ke sekolah lain. Berarti nanti ya. semua menggunakan kurikulum penggerak. sekolah penggerak. Oke. Seperti itu. Sip. Terus selama menjalani kurikulum sekolah penggerak, kendalanya tuh apa aja sih Bu yang dialami oleh guru atau muridnya? Ya, ini kan sekali lagi saya katakan ya bahwa Ya. untuk kurikulum sekolah penggerak ini baru kita terapkan di kelas 10, jadi baru bulan Juli sampai dengan September. Nah, sementara ini yang kan juga menjadi kendala juga itu tadi adanya pandemi. Maka ya tentu saja kita masih berusaha untuk bisa melaksanakan semua yang ada di aturan yang ada sekolah penggerak itu agar bisa lebih maksimal. Tapi memang sekali lagi kalau belum PTM ini memang belum bisa maksimal. Tetapi sekali lagi untuk program project ya kita tetap akan terapkan walaupun nanti bentuknya kita meet atau daring ya. Kemudian nanti pelaksanaannya apakah nanti di sekolah atau di rumah ya, yang pasti kalau memang diperbolehkan di sekolah, kalau nanti sudah PTM kita nanti siap di sekolah, kalau belum PTM ya daring lagi kerjakan di rumah masing-masing. Seperti itu ya. Di SMA 3 ini sebagai sekolah penggerak tuh benefit apa aja sih yang didapat? Benefit itu keuntungan ya? Iya. Keuntungan yang didapat, yang pasti yang paling kita itu karena bagaimanapun yang pertama. Jadi baru tahun ini diterapkan sekolah penggerak dan alhamdulillah SMA 3 terpilih menjadi sekolah penggerak. Maka itu menjadi satu keuntungan yang besar menurut saya. Jadi yang pertama. Yang pertama. Yang nanti yang duluan. Betul. Jadi piloting istilahnya begitu. Keren. Nanti yang lain jadinya follower gitu, Pak. Ya. Nah, tentu saja yang karena tadi yang pertama ya tetap kita tadi saya katakan ya bisa dikatakan keuntungan, dan kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berupa apa tuh bantuannya? Bantuannya semacam BOS gitu ya. Jadi bantuan operasional sekolah, dana ya? Iya, dana berupa dana dari pemerintah yang masuk di namanya BOS kinerja. Nah, di situ kita akan membuat program-program yang tentu saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di antaranya bahwa karena SMA 3 ini perpustakaannya masih manual ya, belum, maka kita akan menciptakan perpustakaan digital atau e-library. Nah, itu diantaranya itu nanti anak-anak sekarang kan membaca buku fisik, membawa buku banyak itu kan mungkin berat dan malas. Nah, zaman sekarang sukanya buka HP. Maka walaupun buka HP, nanti buka pinjam perpus ya lewat HP dibaca. Nanti ada tugas-tugas bisa langsung dikerjakan. Nah, diantaranya itu. Jadi itu menurut saya juga satu keuntungan ya untuk SMA 3 sudah terpilih ya menjadi program sekolah penggerak. Antaranya itu. Sebagai sekolah penggerak kan kalau di kurikulum 2013 itu untuk SMA masa sekolahnya 3 tahun. Nah, kalau di kurikulum sekolah penggerak itu sama, lebih lama atau lebih cepat lulusnya? Oh ya, kalau ini sama saja sebetulnya Mbak ya. 3 kelas ya? Sama, maksudnya kalau dibuat di rapot ya ada kelas 10, kelas 11, 12 sama. Jadi waktunya juga sama. Kurikulum 2013 3 tahun, sekolah penggerak juga 3 tahun. Bedanya tadi hanya pada bagian pembelajaran, ada proyek, kemudian pada penilaiannya gitu, dan harapan goalnya nanti anak-anak itu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya tadi. Yang sangat diharapkan itu berarti profil pelajar Pancasilanya. Betul. Ya, itu pemerintah sangat mengharap pemuda-pemuda para pelajar nanti benar-benar bisa menerapkan profil pelajar Pancasilanya tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah lulus tuh jadi pemuda yang keren gitu ya, Pancasilais. Betul ya. Gitu Mbak. Ya, jadi Bu, karena pertanyaannya udah selesai ya, udah cukup jelas juga nih kita bincang-bincang. Mungkin penonton juga udah pada ngerti apa sih sekolah penggerak itu. Jadi kita cukupkan aja ya podcastnya. Alhamdulillah. Nanti kalau kalian mau ketemu lagi bisa main aja ke SMA 3. Jadi
kita tutup dulu Bu. Ada kesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin Pesan untuk nggih. SMA 3 murid atau Ya. untuk SMA 3 ke depannya atau khususnya buat Podga nih apa Bu? Ada nggak? Khusus pada siswa ya, Oke, siswa sip, SMA 3 khususnya. Siswa SMA 3 saya yakin adalah siswa-siswa yang masuk ke SMA 3 ini sudah menjadi anak-anak pilihan, maka setelah masuk di SMA 3 saya berharap nanti anak-anak itu bisa benar-benar menerapkan pembelajaran dengan baik, kemudian nanti lulus dari SMA 3 itu benar-benar punya karakter yang baik. Nah, karakter yang baik itu tadi adalah termasuk di dalamnya adalah 6 Profil pelajar dimensi Pancasila. profil pelajar Pancasila. Yang penting tetap semangat, jangan lupa berusaha dan berdoa. Ya, gitu. Keren. Oke, cukup sampai sini aja podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau mau nonton video yang lainnya juga langsung bisa ke channel kita ya guys ya. Karena videonya itu keren-keren. Jangan lupa ditonton. Oke, bye-bye. Bye-bye Bu, ke kamera Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.